Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Immanuel bersama dengan kami selalu. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 34 sampai 35. Tertulis demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, secara berulang kali kalau kita membaca kitab 2 Raja-Raja, kita akan menemukan kata-kata tentang bukit-bukit pengorbanan. Dan yang berkonotasi dengan itu adalah bahwa Tuhan tidak senang akan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di sana. Bukit-bukit pengorbanan selalu berkonotasi negatif dalam ayat-ayat di Perjanjian Lama. Di atas bukit pengorbanan mereka menyembelih, membakar dan mempersembahkan korban hewan. Tapi hal itu tidak dikenan oleh Tuhan. Pertama, karena mereka mempersembahkan korban itu untuk Baal atau berhala atau Allah lain yang bukan Tuhan. Kedua, karena mereka mengabaikan tempat di mana seharusnya mereka mengadakan korban, yaitu di rumah Tuhan di Yerusalem. Tuhan mau agar penyembahan itu terpusat di Yerusalem. Dan itulah mengapa semua bentuk penyembahan di bukit pengorbanan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 34 sampai 35 ini, di situ dikatakan, siapa dia di sini saudara, yaitu Yotam, Raja Yehuda, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Di antara kata-kata pujian atas sikap Yotam, terdapat juga kata-kata teguran yang menyatakan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Yotam semasa pemerintahannya sebagai raja. Dan Tuhan menegur Yotam atas sikapnya yang pelin-pelan dalam penyembahan. Mengapa penyembahan dan pengorbanan harus di Yerusalem? Karena disitulah tempat yang ditentukan Tuhan. Kalau Tuhan mau penyembahan atau pengorbanan itu di Yerusalem, maka itu harus dilakukan di sana. Dan korban di Yerusalem berbicara tentang karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang juga terjadi di Yerusalem demi penebusan segala dosa manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menyembah di tempat yang benar dan menyembah hanya kepadanya yang adalah Tuhan yang benar. Kalau di masa lalu pusat penyembahan adalah Yerusalem, maka sekarang ini pusat penyembahan kita adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 23 bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan bukan dilakukan dengan bergantung pada suatu tempat, tapi dengan roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Itulah penyembahan yang sejati. Dan penyembahan yang sejati itu berbicara tentang iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada kebenaran, di luar Kristus tidak ada keselamatan, dan di luar Kristus tidak ada kehidupan. Di luar Kristus semua penyembahan adalah sia-sia dan sesat. Allah telah datang sebagai manusia untuk menyatakan dirinya supaya dikenal oleh kita manusia
sehingga kita dapat menyembahnya. Pusat penyembahan kita saat ini tidak bergantung pada tempat tertentu atau gedung tertentu atau bukit-bukit tertentu. Jangan sampai kita masih berpikiran seperti bangsa Israel pada konteks ayat ini yang mempersembahkan korban di atas bukit dan gunung. Tapi mari miliki pengertian yang benar, miliki hati yang menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Kita dapat menyembahnya di mana saja kita berada, karena Dia Immanuel beserta dengan kita, hadir dimanapun kita berada, dan Dia ada dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau menghendaki penyembahan yang benar. Pusat penyembahan kami saat ini adalah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang benar. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah pribadi yang layak dipuji dan disembah. Di luar Engkau tidak ada keselamatan. Di luar Engkau bukanlah Allah yang benar. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami selalu teguh dalam iman percaya kami, menyembah Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, sehingga hati kami selalu terpaut kepadamu ya Tuhan Yesus, dan menyembah-Mu, mengasihi-Mu, serta setia selalu sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami ketenangan, hati yang dipenuhi sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan apapun, agar tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap kami. Kuasa Tuhan dicurahkan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk juga bangsa kami Indonesia, agar Tuhan memberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah, curahkan roh-Mu Tuhan kepada setiap orang dari segala bangsa, sehingga mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, semakin hari semakin sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.